Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid-din wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa hati kita, lidah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu besar diberikan Allah kepada kita, nikmat iman dan Islam. Diberikan kita kesehatan, diberikan hidayah serta taufiknya. Kita dibimbing Allah Subhanahu wa taala kembali bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini guna melaksanakan kewajiban kita bersama di dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan keistiqomahan kita ini sebagai tanda kita yang nantinya husnul khotimah. Tak lupa kita kembali berniat nawaitu a'aqiba bi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan dan kita bacakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan ikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulum fid dharain, amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zahada fid dunya adkhalallahu al-hikmata fi qalbihi fa antaqa biha lisanahu wa arrafahu darat dunya wa dawaraha wa akhrajahu minha saliman ila daris salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zahada fid dunya, barang siapa bersifat zuhud, sudah duduk di maqam zuhud, adkhalallahu al-hikmata fi qalbihi, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, akan memberikan, akan memasukkan ilmu hikmah di dalam hatinya. Istiqomah yang pertama, orang yang bisa zuhud di dalam dunia itu Allah taala berikan ilmu hikmah di dalam hati. Apa itu ilmu hikmah? Ilmu yang mengajarkan kita, ilmu yang mengajarkan kita untuk berkata-kata, untuk melakukan sesuatu itu secara bijaksana. Yang membawa hikmah kepada kita maupun orang lain. Itu ilmu hikmah. Hati kita apabila sudah tidak ada cinta dunia, maka kalam-kalam kita, pembicaraan kita, walaupun biasa-biasa saja, artinya orang lain pun bisa mengatakan seperti perkataan kita. Siapapun bisa menurut perkataan-perkataan kita. Bahkan burung aja bisa diajari bicara karena bisa. Cuma dampak positifnya apa? Beda. Orang yang diberi Allah Ta'ala sifat zuhud, berbicaranya akan mengubah hati seseorang yang mendengar. Orang yang tidak mempunyai sifat zuhud, bicaranya sama dengan orang sifat zuhud, tapi tidak bisa mengubah hati orang yang mendengar. Hikmah itu artinya bijaksana di dalam
dua perkara. Cuma ilmu hikmah ini bisa didapatkan apabila seseorang itu bersifat tawadhu. Ini tanda kita masih ada sifat takabur atau sifat tawadhu sudah ada di dalam diri kita. Itu kita bisa memandang segala sesuatu yang terjadi di alam ini, baik diri kita ataupun orang lain, itu kita selalu memandang hikmahnya. Makanya orang-orang yang belajar ilmu tauhid itu awal-awal diajarkan oleh gurunya jangan memandang kepada sebab. Karena kalau kita banyak memandang kepada sebab, itu hikmah tidak akan kita dapat. Nanti kesudahannya Pak, misalnya kita memandang sebab. Contoh kalau kita nonton berita di televisi, ini ditangkap karena begini, karena di dalam rumah tangganya begini. Lalu kita akan menimbulkan rasa benci dengan orang tadi. Lalu terbukalah hikmah kita tidak terbuka. Jadi bagi kita orang awam ini, bagi orang awam yang kebiasaan kita nonton televisi, berita-berita itu sangat digemari oleh kita. Kita senang dengan berita-berita kriminal, macam-macam di televisi Cuma kalau kita keseringan mendengar atau melihat atau menonton televisi, itu pasti yang dibicarakan adalah sebab akibat, sebab akibat. Apabila sebab menghasilkan akibat yang tidak bagus, lalu yang pertama sangka yang tidak bagus pula akan hadir di dalam diri kita. Nah, ini gara-gara BBM naik begini, lalu banyak yang begini, lalu kita tertutup. Makanya hadis Nabi SAW kemarin, apabila Allah Ta'ala menghendaki seorang hamba itu mendapatkan kebaikan di dalam dunia, Allah akan menanamkan cinta kepada akhirat, dan Allah akan memperlihatkan keaiban dirinya sendiri, bukan memandang keaiban orang lain. Bagaimana kita bisa memandang keaiban diri kita sendiri, sedangkan setiap hari kita banyak memandang keaiban di dalam berita televisi, apalagi artis begini, ini gara-gara begini kemarin. Lalu dengan banyak memandang keaiban orang lain tadi, kita jarang memandang keaiban diri sendiri. Jadi pelatihan pertama kita orang lain kita itu jangan banyak-banyak menonton berita di televisi. Tetapkan hati dahulu. Karena di dalam tauhid itu diajarkan i'tikad yang putus. Arti i'tikad yang putus itu kamu berkeyakinan. I'tiqadat itu asal kalimatnya aqadah. Aqadah itu artinya ikatan tali yang putus. Ini tali yang putus, ini tali. Kalau kita ikat, kita simpul begini. Semakin kita tarik, ini narik ke kanan, ini narik ke kiri, tali itu semakin kuat. Ya kan? Tali putus, kita ikat begini, tali simpul. Semakin kita tarik ini, ikatan tali itu semakin kuat. Mungkin yang putus bukan di sambungan tadi, yang putus mungkin di sampingnya. Nah, itulah namanya i'tikad atau keyakinan. Sama kita ini bisa yakin dengan Allah Ta'ala kalau kita sering mendapatkan ujian. Itu asal kalimat i'tikad. I'tikad itu artinya keyakinan. Cuma keyakinan di sini jangan sampai tidak putus. Arti tidak putus itu kita sering menyambung kepada sebab-sebab. Kan ada di dalam kalimat tauhid itulah, maka kita berkewajiban beriktikad yang putus, bahwasanya tidak ada sesuatu itu terjadi tanpa izin Allah Ta'ala. Paham kita bahasanya, cuma maksud daripada pembicaraan
Kata-kata seperti itu apa? Iktikad artinya keyakinan, putus artinya jangan disambung. Kan arti putus itu kan jangan disambung, kan? Jangan disambung. Maksud jangan disambung apa? Jangan disambung lagi kepada sebab-sebab di dalam dunia. Karena yang itu akan mengakibatkan kita akan memandang keaiban orang lain tertutup aib kita. Lalu bisa kita memandang hikmah? Tidak bisa memandang hikmah. Kenapa? Karena kita memandang buruk orang lain berarti sama dengan kita memandang diri kita lebih mulia. Makanya kata Imam Junaid al-Baghdadi, guru juga membaitika, keluarnya kamu daripada rumah kamu lebih mulia daripada seekor kambing. Kamu itu masih ada sifat takabur di dalam diri. Nah, apalagi kita nonton program bisa, ternyata dikira ulama besar, ternyata perselingkuhannya hebat. Nah, lalu sangka buruk banyak. Nah, ini gara-gara lama begini-begini lalu terjadi begini-begini. Kebanyakan aib yang kita dengar, kebaikan aib yang banyak kita tonton. Nah, di saat seperti itu kita memandang sebab tertutup aib kita. Di saat kita merasa diri kita tidak ada punya aib, kita memandang aib orang lain, maka yang timbul apa dalam hati kita? Rasa sombong. Bila sudah ada rasa sombong, tidak akan terbuka ilmu hikmah. Lalu kalau seseorang tidak bisa tidak terbuka lagi ilmu hikmahnya, itu dia akan menangani masalah diri sendiri, apalagi masalah orang lain itu tidak akan tuntas. Bagaimana permasalahan diri sendiri yang tidak tuntas, bagaimana dia mengatasi permasalahan orang lain? Orang yang seperti ini tidak bisa dimintai pendapat. Dirinya sendiri jangan kacau balau. Bagaimana kita minta pendapat pada orang ini tadi? Nah, jadi orang yang zuhud di dalam dunia itu yang pertama Allah Ta'ala akan berikan dia dengar terhadap akhirat, dan kata Rasulullah akan dibukakan mata batinnya untuk memandang keaiban sendiri. Itu hadis yang kemarin. Nah, hadis yang kita bicarakan pada subuh hari ini, barang siapa zuhud terhadap dunia, Allah akan memasukkan ilmu hikmah di dalam hatinya. Ilmu hikmah, ilmu bijaksana di dalam menangani dua hal. Jadi ilmu hikmah ini malah ada dua, terbagi menjadi dua. Ilmu hikmah untuk dunia, ada ilmu hikmah untuk akhirat. Hikmah misalnya hikmah terhadap dunia. Contoh Imam Ibrahim bin Adham, kalau tidak bilang beliau itu wafat beliau tahun 162 Hijriah atau masa ulama-ulama Syafi'iyah. Itu orang Persia. 162 Hijriah beliau wafat. Suatu ketika, beliau ada alhamdulillah berjalan-jalan ke hutan, ketemu seseorang yang sedang diikat di bawah pohon. Diikat di bawah pohon, diintai oleh Imam Ibrahim bin Adham. Ternyata burung gagak mengasih makan. Pada terikat ya, terikat. Seorang laki-laki terikat di bawah pohon, dilihat oleh Imam Ibrahim bin Adham. Terikat kaki, terikat tangan. Kalau menurut akal kita itu mustahil bisa hidup lama, karena tidak bisa makan, tidak bisa minum. Ternyata ada burung membawa roti. Roti tadi itu dimasukkan oleh burung tadi ke mulut laki-laki tadi, sampai terbang lagi burung tadi. Ditanya oleh Imam Ibrahim bin Adham, kenapa sampai terikat di sini? Aku dirampok, katanya, dirampok. Tapi dengan adanya seperti ini, dengan adanya ujian seperti ini, aku yakin masalah rezeki datang daripada Allah. Sekalipun kita berdiam, buktinya aku terikat kaki, terikat tangan, ternyata Allah Ta'ala mengirimkan seekor burung yang setiap harinya memberi makan langsung ke mulutku. Coba lihat.
Aku yakin bahwasanya rezeki itu sekalipun kita berdiam pasti akan datang dengan sendirinya. Apalagi kita berusaha. Nah, lalu timbul keyakinan dengan memandang hikmah tersebut. Mungkin seandainya aku tidak dirampok, mungkin aku santai-santai di rumah. Mungkin aku akan mencintai dunia, mengejar dunia, karena aku belum yakin rezeki itu kalau tidak bergerak rezeki tidak akan datang. Nah, dengan adanya hikmah orang tadi ini diikat perampok di dalam hutan tadi, tangan diikat, kaki diikat, ternyata Allah Taala ingin memberikan hikmah kepada seseorang tadi dan bahkan kepada Ibrahim bin Adham bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin yang namanya rezeki. Burung setiap hari mengasih makan kepada laki-laki tadi. Satu oleh tentang ilmu hikmah orang tadi. Jadi ilmu hikmah itu bisa berkah dunia untuk kemaslahatan dunia, dan yang kedua ilmu hikmah itu bisa memberikan kemaslahatan kita masalah akhirat. Yakin orang tadi dengan rezeki tadi. Lalu kalau kita yakin dengan rezeki kita yakin dengan rezeki kita, capek atau tidak capek rezeki kita setiap hari seperti itu pula. Lalu kalau sudah kita yakinlah, berarti setiap harinya sudah ada jaminan kita mendapatkan rezeki. Kalau sudah ada seperti itu, maulah kita kejar, terlalu kejar, tidak lagi. Ada lagi Dunun al-Misri, itu ulama salam juga, seorang wali Allah Ta'ala yang wafat beliau itu tahun 179 Hijriah, masih di dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu orang muda. Dunun al-Misri itu pernah berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Ternyata pada waktu itu ada kalajengking besar berjalan di hadapan Dunun al-Misri. Dilihat oleh Dunun al-Misri kemana kalajengking ini berjalan. Tak jauh setelah itu kalajengking tadi itu naik ke atas punggung katak besar. Katak tadi itu menyeberang sungai Nil, diikuti oleh Dunun al-Misri. Sampai di seberang ada sebuah pohon besar. Dilihat oleh Dunun al-Misri, katak tadi berhenti di bawah pohon, kalajengking tadi naik ke atas pohon. Pada waktu itu kata Dunun al-Misri, aku melihat seorang laki-laki yang pingsan di atas pohon, pingsan. Mungkin orang itu kelaparan atau dikejar binatang buas, tertidur di atas pohon. Kalajengking datang. Di samping pemuda tadi, di samping orang yang tidur di atas pohon tadi, ada seekor ular besar yang mau menerkam, mau menggigit seseorang tadi. Dilihat oleh Dunun al-Misri, kalajengking tadi langsung mematupkan racun yang di belakangnya itu kepada ular. Dan ular yang kaget pada waktu itu menggigit pula kalajengking tadi. Saling adu racun. Kalajengking dengan ular saling adu racun. Karena sama-sama mendapatkan racun, maka kalajengking mati, ular pun mati. Selamatlah orang tadi daripada gigitan ular. Dilihat oleh Dunun al-Misri, ternyata kehidupan kita, dimanapun kita berada, selama takdir itu, selama belum ditakdirkan Allah Ta'ala kita binasa, apa juga pun tidak akan bisa membinasakan kita.
dipandang hikmah oleh umat muslim, menambah keyakinan dunia al-muslim bahwasanya segala sesuatu itu apabila sudah ditakdirkan Allah Ta'ala selamat, maka orang itu akan selamat. Baik Allah Ta'ala menyelamatkan dengan jalan hal-hal yang tidak kita ketahui. Lalu dapat hikmah. Hikmah dari menambah keyakinan bahwasanya Allah akan selalu menjaga kita. Itu yang pertama tadi. Apabila sudah surut diberikan Allah Ta'ala pada dalam diri kita, Allah Ta'ala akan memasukkan ilmu hikmah di dalam hati kita. Maka bila sudah ilmu itu di dalam hati, ilmu itu di dalam hati, bukan di akal. Ya, ada manusia yang meletakkan ilmu itu di akal, ada yang meletakkan di hati. Apabila ilmu itu diletakkan di akal, lalu kita bicara ilmu berdasarkan akal, maka yang menerimanya pun sampai di akal. Apabila seseorang itu memiliki ilmu di akal, lalu disampaikan secara akal, yang mendengarnya pun sampai di akal saja. Bila tidak sesuai dengan akalnya, ditolaknya berontak. Tetapi apabila ilmu itu berasal daripada hati, hati keluar melalui mulut seseorang, maka ilmu tadi pun akan menyentuh hati seseorang. Di mana keluarnya ilmu, maka di situ pula ilmu tadi akan masuk. Makanya terkadang ada yang ceramah orang itu biasanya seperti orang biasa ceramah, tetapi terkadang menyentuh hati kita. Bahkan kita sampai pulang ke rumah ingat dengan perkataan orang tadi, sehingga kita aku sudah tobat tadi sudah. Padahal kata-kata itu sama dengan orang-orang biasa. Ada juga orang itu berbicara dengan dalil yang begitu banyak, tetapi kita menerimanya sampai di akal, sampai ke rumah biasa-biasa, tidak tersentuh hati kita untuk berubah. Jadi ilmu itu tergantung daripada orang yang menyampaikan. Bila orang yang menyampaikan itu berdasarkan akal, maka kita menerimanya sampai di akal. Apabila ilmu itu langsung datang daripada hati seseorang, maka kita pun menerimanya di dalam hati. Bila sudah seperti itu, berarti orang yang menyampaikan ilmu sampai masuk ke dalam hati kita, berarti orang itu sudah banyak sifat zuhud di dalam dirinya. Kita rasakan di sini. Makanya kata Nabi SAW, nah ini dengan kita ambil hikmah, kita berbicara hadis, kita cari hikmah. Jangan sampai kita itu berbicara hadis tapi hikmahnya tidak kita gali. Karena puncaknya sebuah ilmu apa yang pun, bicara hadis, gak bicara fikih, gak bicara Quran, puncaknya sebuah ilmu itu di hikmah. Apa gunanya kita banyak ilmu tapi hikmahnya tidak bisa mengubah hati kita? Apa gunanya? Banyak ilmu fikih hafal di otak, tasawuf hafal di otak, tauhid sudah mengalami, tapi ternyata ilmu tadi itu cuma sekadar di kepala, tetapi tidak ada hikmahnya, tidak ada perubahan diri kita. Juga kita gali kembali dari hadis Nabi SAW. Yang ini mungkin banyak kita dengar di penceramah adalah idza marartum bi riyadil jannah farqau. Apabila kalian, kata Rasulullah, melewati daripada kebun-kebun surga, hendaklah kalian itu mampir atau singgah. Lalu sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, apa itu kebun surga wahai Rasulullah? Majlisul ilmi, kata Rasulullah, majelis ilmu. Nah sekarang begini Pak, kita ambil ya, bukan sampai di situ aja. Idza marartum bi riyadil jannah, apabila kalian menemukan kebun surga. Kebun surga itu berada di dalam lingkungan surga. Nah sekarang kita ambil dulu, di dalam surga itu apa? La lagu fiha wala, tidak ada perkataan sia-sia.
Itu di dalam surga, keadaan di dalam surga, baik orang itu berada di dalam kubur surga atau apalagi di dalam surga sama sekali, di dalam istana di dalam surga. Lalu fiha wala, tidak ada satu di dalam surga itu, kata Allah, tidak ada perkataan sia-sia, wala taksima, dan tidak ada kata-kata yang bohong. Surga yang seperti ini ada letaknya di dalam dunia. Orang di dalam surga itu orang yang di dalam surga itu pikiran dunianya tidak ada. Apa yang pikiran dunia? Karena aku lebih nikmat di dalam surga. Nah, di dalam dunia ini ada penampakan daripada surga di akhirat, yaitu majelis ilmu. Cuma terkadang begini Pak, di dalam majelis ilmu tadi terkadang itu bukan suasana surga yang kita rasakan. Buktinya Pak, kita mulai rumah dalam banyak pikiran dunia, masuk ke majelis taklim masih terpikir lagi dunia tadi. Berarti kita duduk di majelis taklim tadi itu belum berkedudukan atau sama dengan surga di akhirat. Karena apabila orang duduk di majelis taklim, sedangkan majelis taklim itu kata Rasulullah seperti kebun-kebun surga, berarti kita duduk di majelis taklim tadi itu pasti akan merasakan yang namanya keadaan di dalam surga. Apakah ada dalam surga? Orang yang duduk di majelis taklim tadi, sekalipun dia mulai rumah banyak pikiran hutang, macam-macam lah hutang, habis bertengkar di dalam rumah tangga, habis begini macam-macam pikiran, 10 pikiran permasalahan di dalam rumah tangga masuk ke dalam majelis taklim tadi, hilang pikiran tadi, berarti kita betul-betul majelis taklim yang diridhoi Rasulullah. La lampun pihak, tidak ada kata sia-sia di dalam majelis taklim tadi. Sekalipun misalnya lah yang dibahas di majelis taklim tadi itu perkara dunia, ternyata perkara dunia yang disampaikan di dalam majelis taklim tadi membuka hikmah kepada kita. Itu lalu pihak pada dasar. Yang ketiga, di dalam surga itu la taksima, tidak ada perkataan yang dusta, perkataan yang kotor. Artinya apa Pak? Artinya antara murid yang satu dengan murid yang lain tidak ada pernah terjadi pertengkaran. Itu bukti majelis taklim itu betul-betul seperti surga. Nah, murid yang satu dengan murid yang lain tidak ada terjadi pertengkaran. Bahkan semakin akrab. Kan nanti majelis taklim itu majelis taklim itu ada. Bila masuk ke majelis taklim akrab di luar daripada majelis taklim tidak akrab lagi, tidak sehati lagi. Kan ada seperti itu ada. Kenapa? Karena sang guru itu tidak bisa memimpin hati satu persatu muridnya. Ya, jadi bila ilmu itu keluar daripada mulut seseorang menyentuh hati kita, berarti seorang guru tadi itu menyampaikan ilmu itu berdasarkan hati. Apabila ilmu yang keluar daripada seseorang tadi masuk ke akal kita, berarti yang menyampaikan ilmu tadi berdasarkan akal saja, bukan berdasarkan daripada hati. Nah, kalau sudah ilmu itu menyentuh ke hati kita, itu otomatis kita ada perubahan. Dan mungkin kita akan mengikuti daripada syarat-syarat ilmu tadi. Tapi apabila ilmu tadi masuk ke kepala kita, biasanya banyak protes kita. Aku dulu tidak pernah mengkaji seperti itu. Ini ilmu baru. Nah itu kenapa? Karena yang menyampaikannya tadi mungkin berdasarkan nafsu, sedangkan nafsu itu letaknya di akal. Kita banyak protes, tidak mau menerima. Jadi zuhud adalah apabila seseorang itu zuhud, Allah Ta'ala akan memasukkan ilmu hikmah di dalam dirinya. Bila ilmu hikmah di dalam diri kita tidak salah.
berita apa-apa, karena itu akan mengubah hati kita, akan banyak memandang aib di dalam berita tadi. Sedangkan orang yang mendapatkan ilmu hikmah, kata Rasulullah, adalah orang itu akan digemarkan masalah akhirat dan akan dibukakan mata batinnya untuk melihat keaibannya sendiri, bukan melihat keaiban orang lain. Jadi kalau kita belum terbiasa lagi banyak memandang kepada sebab akibat, belum terbiasa lagi itu kita kembalikan kepada Allah, maka tidak usah lagi kita menonton yang namanya berita. Biasa dulu, karena nanti kita banyak prasangka. Sedangkan syarat supaya mendapatkan ilmu hikmah itu adalah orang itu harus tawadu. Bila tidak tawadu artinya ada sifat kesombongan. Kenapa sombong? Karena banyak memandang aib orang lain. Bagaimana bisa kita memandang ilmu hikmah? Apabila ilmu hikmah tidak tertanam di dalam dada kita, maka akhirat itu, kata Rasulullah, tidak menjadi kegemaran kita. Bahkan kita mungkin akan digembarkan dengan dunia. Nah ini masalahnya seperti itu. Kenapa aku cinta terhadap dunia padahal aku amaliaku wiridan banyak, membaca Quran 1 juz setiap hari, ikut sholawatan setiap kali ada orang sholawat aku ikut. Tapi ternyata kenapa aku di masjid terhadap itu? Dikarenakan kita masih banyak memandang aib orang lain. Itu dia masalahnya. Kenapa banyak memandang aib? Karena kita banyak memandang sebab akibat. Di mana yang paling banyak yaitu nonton namanya berita. Disebabkan karena mengantuk, ya, maka terjadilah tabrakan di tol Balikpapan Samarinda. Mengantuk terus di sopir-sopir sekarang. Banyak orang, padahal diri kita pun sering juga mengantuk menyetir. Mungkin kebanyakan kita lebih banyak kita mengantuk menyetir ketimbang orang yang baru tabrakan tadi. Mungkin karena dia kecapean, baru pertama kali dia menyetir, misalnya ke Balikpapan sini kalau mengantuk tabrakan, lalu sama kita. Aku tuh kalau biasa mengantuk pasti minum itu mungkin tidak minum, tidak istirahat. Lalu sangka buruk. Tertutup mata batin kita untuk memandang keaiban kita, terpandang aib orang lain, tidak akan mendapatkan ilmu hikmah. Tidak. Bila ilmu hikmah itu tidak kita dapatkan maka segala sesuatu yang kita katakan, segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak akan mengandung hikmah. Bahkan orang lain pun minta pendapat sama kita, misalnya minta pendapat sama kita suatu permasalahan di dalam rumah tangganya atau permasalahan yang lain, kita tidak bisa menangani. Jangankan orang lain adalah permasalahan orang lain, permasalahan diri sendiri pun belum terselesaikan. Al-hikmatu dolatul mu'min, ilmu hikmah itu kata Rasulullah adalah dolatul mu'min, barang ceceran orang beriman. Yang namanya barang ceceran itu ialah yang pertama itu tidak disengaja. Tidak sengaja. Kita biasanya fokus kepada sesuatu itu apabila orang yang di hadapan kita itu mengerjakan sesuatu itu dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja kita tidak terlalu fokus dan dia mungkin tidak terlalu kita pikirkan. Karena orang tadi ini tidak melakukan sesuatu yang sengaja. Contoh kalau sengaja orang tua masuk masjid langsung sholat 2 rakaat, kita bisa fokus memperhatikan orang tadi. Dikarenakan apa? Dikarenakan orang itu menyengaja melakukan sesuatu dengan sengaja. Tapi kalau seseorang yang melakukan sesuatu itu bukan tanpa sengaja, kita tidak terlalu menghiraukan. Nah, di sini yang sebenarnya adalah ilmu hikmah itu kata Rasulullah, dolatul mu'min adalah barang ceceran orang beriman. Tidak sengaja jatuh. Tidak sengaja orang beriman tadi melakukan sesuatu.
yang di luar daripada kebiasaan. Kita memperhatikan biasa aja, kita anggap biasa. Padahal mungkin kalau kita pikir-pikir, adalah ada hikmah kenapa orang tadi melakukan seperti itu. Atau jadi yang jarang kita perhatikan adalah tingkah laku orang yang tidak sengaja. Yang kedua, ilmu hikmah itu karena itu barang ceceran, otomatis kita mengambil barang ceceran tadi dengan cara menutup. Tidak mungkin kita mau mengambil barang ceceran itu dengan cara kita menjepitkan jari-jari kita untuk mengambil benda tadi. Kalau kita sambut dengan tangan kita, tidak mungkin. Itu pasti jatuh terus. Tidak mungkin pula seseorang itu bisa mengambil ilmu hikmah selama masih dia memandang orang lain itu lebih rendah daripada dirinya. Jadi syaratnya itu tadi. Bila ada kesombongan di dalam diri kita, maka ilmu hikmah tidak akan masuk di dalam diri kita. Bila ilmu hikmah tidak masuk di dalam diri kita, maka kita menangani sesuatu itu biasanya secara nafsu. Lalu berakibat apa? Berakibat bentrok. Baik bentrok dalam rumah tangga ataupun di tempat pekerjaan. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Tidaklah Allah menjadikan dua hati di dalam diri seseorang. Artinya bila orang itu, bila seseorang itu sering mengatakan ilmu hikmah, berarti orang itu tawadhu. Bila orang itu tawadhu, mustahil di dalam diri itu ada sifat sombong. Karena hati itu seperti gelas. Hati itu seperti gelas. Bila penuh dengan air, kalau kita masukkan batu, semakin banyak batu yang masuk, semakin banyak tumpah air. Nah, sama hati kita ini. Hati kita ini sama. Semakin banyak dunia yang masuk ke dalam hati kita, semakin hilang perkara akhirat kita. Gelas berisi air, anggap begitu akhirat. Kalau kita masukkan batu dunia, semakin banyak dunia yang masuk, semakin tumpah air tadi, semakin hilang akhirat kita. Yang kedua, jadi bila orang suka terhadap dunia, Allah kata Rasulullah berjanji akan memasukkan ilmu hikmah di dalam hatinya. Fa'antaqa biha lisanahu. Kemudian dengan ilmu hikmah tadi orang akan menuturkan kata-kata hikmah. Kata hikmah yang keluar bukan sekadar ilmu, tetapi hasil daripada wa arrafahu daat dunia wa dawaaha. Allah akan memperkenalkan diri seseorang tadi daat dunia, akan racun dunia, wa dawaaha, dan obat daripada dunia. Nah, ini contohnya orang-orang ulama-ulama ma'rifat itu. Orang ulama-ulama ma'rifat itu dikenalkan Allah Ta'ala dengan racun dunia. Contoh sombong, itu racun dunia. Tidak mau tawadhu, itu racun dunia. Cinta terhadap dunia, itu racun dunia. Nah, ada obatnya. Ada seseorang yang ingin belajar ilmu tauhid. Dilihat orang tadi itu sombongnya banyak karena dia baru tamatan pesantren misalnya, tapi tidak mengkaji tauhid lebih datang, lalu sombong, lalu mau tes gurunya. Maka untuk menangani orang yang seperti ini, yang sombongnya banyak inilah, orang ulama hikmah itu yang pertama sama sekali dilakukannya yaitu merasakan yang namanya racun tadi berada di dalam tubuh seseorang tadi dirasakan. Oh, racunnya sekian persen, sombongnya misalnya 70%. Supaya menghilangkan sombongnya tadi ini, kalau dikasih amalan 70 kali dah kamu baca ini. Jadi kebatinan, malah ilmu kebatinan untuk mengobati penyakit hati itu ada dokternya masing-masing.
Kalau kita masalah keracunan atau penyakit dunia, kalau kepala saya ujung kaki itu kan ada penyakitnya, ada dokter spesialisnya. Nah, perkara hati pun ada obatnya. Yang bisa menangani seperti itu orang-orang yang sudah bisa, orang-orang yang sudah ditanamkan Allah Taala ilmu hikmah di dalam hatinya. Barang siapa zuhud terhadap dunia, Allah Taala berikan ilmu hikmah di dalam hatinya dan dia selalu berkata-kata hikmah. Yang kedua, Allah Taala akan memperkenalkan dia yang namanya racun dunia. Ini obatnya. Ini racun dunia, ini obatnya. Wa akhrajahu minha saliman ila daris salam. Yang ketiga, yang terakhir, Allah Ta'ala akan mengeluarkan seseorang tadi daripada dunia saliman, selamat, ila daris salam, menuju surga darussalam. Jadi bila hati kita tidak ada penyakit lagi, maka di akhirat kita selamat daripada siksaan api neraka. Para jemaah yang sejati Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara nanti kita bicara masalah zuhud, manusia yang paling zuhud sesudah Rasulullah SAW yaitu Nabi Isa alaihissalam. Orang paling zuhud yang sesudah Rasulullah SAW itu Nabi Isa. Jadi kata Nabi Isa ya di dalam kitab beliau diceritakan, la yastaqimu hubbud dunya wal akhiratu fi qalbi. Tidak akan bertetap cinta dunia wal akhirati dan cinta akhirat fi qalbi di dalam satu hati. Kama sebagaimana la annahu la yastaqimu ja'al ma'i wal naru fi ina'in wahid. Sebagaimana tidak akan bertetap air beserta api di dalam satu gelas. Nah, sama seperti kata Nabi Isa alaihissalam. Dahulu ceritanya adalah Nabi Isa alaihissalam itu itu termasuk Nabi yang tidak memiliki rumah. Apabila beliau menemukan suatu tempat penampungan, mampir di situ, tidur di situ, jalan lagi dan Nabi Isa ini tidur dengan batu, bantalnya batu, tidak berselimut. Ditegur oleh Jibril alaihissalam. Nabi bisa tidur, bantal beliau apa? Batu. Lalu ditegur oleh Jibril, bagaimana bisa dikatakan orang berzuhud terhadap dunia sedangkan dia tidur masih pakai bantal? Bangun Nabi Isa pada waktu itu melempar batu tadi, lalu tidurnya mulai saat itu sampai diangkat ke langit. Nabi Isa alaihissalam tidurnya secara duduk. Sampai di situ zuhudnya Nabi Isa itu tidak memiliki rumah, tidak memiliki tempat masak. Zuhudnya sampai di situ Nabi Isa. Ditegur oleh Jibril, masih tidur pakai bantalnya kan bantal batu. Coba ya Pak, masa bisa masih dikatakan orang zuhud terhadap dunia sedangkan dia masih tidur dengan bantal? Melempar langsung Nabi Isa dengan batu tadi. Lalu beliau tidur mulai saat itu sampai beliau diangkat ke langit, tidak pernah lagi tidur secara terbaik, tidur dengan cara duduk. Itu zuhudnya Nabi Isa. Cuma kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bukan dikatakan zuhud itu kita tuh benci, bukan. Masih ada pembagian zuhud yang terbagi menjadi tiga. Bukan dikatakan zuhud kita benci.
tidak memakai dunia ini, jangan sampai masuk ke dalam hati, itu aja. Karena dunia ini sebagai alat aja, ini alat akhirat, ini alat akhirat, ini alat akhirat. Itu yang kita pikirkan, oh ini alat untuk menuju akhirat. Oh, itu aja. Manakala Nabi Nuh alaihissalam wafat, Jibril bertanya kepada Nabi Nuh, ya aqwalan nabiyyin umran. Baru aja dikubur Nabi Nuh didatangi oleh Jibril, ya aqwalan nabiyyin umran, wahai nabi yang paling panjang umurnya. Nabi Nuh paling panjang umurnya 950 tahun. Kaifa wajadta dunia, kamu sudah mati, kata Jibril, wahai Nuh, kaifa wajadta dunia. Saya ingin bertanya, kata Jibril, bagaimana menurut sampeyan sudah menemukan yang namanya dunia di dalam dunia kita? Bagaimana pendapat sampeyan? Kaifa wajadta dunia, bagaimana artinya? Bagaimana keadaan sampai itu mendapatkan dunia? Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kadarin laha babani, seperti sebuah rumah yang memiliki dua pintu, pintu berdepan, pintu belakang. Itu kesimpulan Nabi Nuh alaihissalam mengatakan dunia itu memiliki seperti sebuah rumah, yang rumah itu pintu depan ada, pintu belakang ada. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhar. Aku masuk dari pintu depan, keluar daripada pintu belakang. Artinya dunia ini serba dua. Dunia ini seperti dua pintu. Bila kita menemui kesulitan, besok harinya insya Allah pasti menemui kemudahan. Pelajarannya apa? Pelajaran kita ambil daripada dua pintu ini, artinya supaya melatih kita sabar dan syukur, bahwasanya apabila kita sekarang kelaparan, itu takdir pertama. Berarti takdir kedua Allah Ta'ala, karena dunia ini selalu memiliki dua pintu, itulah takdir Allah. Takdir Allah terhadap dunia ini seperti rumah yang memiliki dua pintu. Bila kita masuk dalam keadaan lapar, maka kita akan merasakan kekenyangan. Nah, di saat kita lapar, kita akan sabar. Kenapa kita sabar? Dikarenakan takdir Allah Ta'ala yang kedua, aku pasti kenyang. Jadi tergantung keyakinan kita. Bila kita yakin dengan perkara ini, tidak sampai satu hari di saat kita kelaparan pasti akan datang makanan tanpa kita sadari. Makanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda sempurnanya iman seseorang, dia akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Pekerjaannya, penghasilannya misalnya adalah 1.500.000 per bulan. Ternyata 1.500.000 itu bisa dipakai untuk beli apa? Untuk bayar listrik, bayar ledeng. Sudah membayar bayar ledeng aja sudah 500 misalnya, tidak sisa 1 juta. Belum menyekolahkan anak, belum lagi untuk bayar macam-macam. Menurut akal kita tidak cukup 1.500.000. Tapi yang namanya rezeki tidak disangka-sangka, itu tergantung daripada pelatihan kita terhadap keyakinan. Jadi kalau keyakinan kita, aku yakin bila aku lapar, takdir Allah yang kedua pasti kenyang. Jadi kapan rezeki kenyang itu datang tergantung keyakinan kita. Bila keyakinan kita misalnya 100%, akan cepat juga datang. Bila keyakinan kita sedikit, maka lambat pula datang. Makanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka, beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kita ini menemui yang namanya keyakinan. Bila belum yakin lagi, jangan menyelesaikan ibadah. Nah, itu masalahnya. Kalau kita ibadah tapi belum yakin lagi, belum sampai yakin.
Nuh alaihissalam, dunia ini apa juga pekerjaan kita di dalam rumah tangga kita, di luar rumah kita. Dunia itu yang kita hadapi itu adalah sebuah rumah yang memiliki dua pintu. Bila kita masuk dari sini, keluarnya tidak mungkin keluar daripada awal kita masuk. Pasti keluar jalan sebelahnya. Sama kita, takdir itu pun dua. Bila kita menangani sesuatu, kita lapar, berarti kita bagaimana supaya sabar kita dalam keadaan lapar tadi? Yakin bahwasanya takdir Allah Ta'ala itu seperti dua pintu. Bila kita lapar, takdir yang kedua pasti kita kenyang. Kapan kita kenyang tergantung keyakinan kita. Bila kita sekarang tidak memiliki uang, berarti itu pintu pertama. Pintu kedua akan memiliki uang. Kapan cepatnya datang uang tadi tergantung keyakinan kita sama Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa kita, dosa kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat zuhud di dalam hati kita, diberikan